Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3, yang mana pada materi dimensi 3 ini sangat berhubungan dengan bangun ruang. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang bangun ruang kubus. Dalam bangun ruang kubus, bisa kalian lihat di sini gambarnya, dia terdapat rusuk. Rusuknya itu ada 12, ada AB, BC, CD, DH, GH. Nah, itu semua namanya rusuk dan seterusnya. Terus, selain itu ada yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah garis yang menyilang di sisinya. Jadi di situ contohnya misalkan ada AC, BD, BG, FC, HF, EG, dan seterusnya. Itu namanya diagonal sisi. Nah, selain itu ada lagi yang namanya diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, dia menyilangnya di dalam ruangnya, di dalamnya. Jadi itu ada garis AG, terus EC, lalu ada FD, dan ada garis HB. Nah, itu semua namanya diagonal ruang. Lalu kemudian di sini ada rumusnya. Jadi ada rumus untuk menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang. Jadi rumus untuk menghitung diagonal sisi itu adalah S akar 2 dan diagonal ruang itu adalah S akar 3. Lalu kemudian ada rumus volume. Mungkin kalian udah pada tahu rumus volume kubus, yaitu adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalkan di sini diketahui panjang rusuk ABCD EFGH. Jadi ini kubusnya namanya adalah kubus ABCD EFGH. Di samping ini dia panjang rusuknya adalah 5 cm. Nah, yang kita cari adalah tentukan panjang dari titik B ke titik G atau panjang dari B ke G. Nah, cara penyelesaiannya bisa kalian lihat di situ di gambarnya. Coba panjang dari titik B ke titik G diperhatikan. Nah, ini berarti kan adanya di sini nih. Nih di garis yang ini panjang B ke G. Nah, tadi B ke G itu dia termasuknya berarti apa? Termasuk diagonal sisi. Nah, udah berarti langsung aja tadi tuh kan rumus diagonal sisi itu kan S akar 2. Nah, berarti kita bisa langsung tahu panjang BG itu jadinya adalah S-nya itu berarti panjang rusuk ya, berarti jadi 5 akar 2 gitu. Nah, sebenarnya ini rumus ini nggak didapat cuma-cuma gitu. Jadi rumus ini asalnya dari rumus Pitagoras. Jadi kalau kita gambar nih kayak gini nih segitiganya kan berarti BCG. Nah, yang ditanyakan yang ini nih yang B, panjang BG-nya, panjang B ke G-nya berapa. Nah, tadi kita udah ketahui kalau panjang sisinya itu adalah 5 cm, berarti panjang dari B ke C itu 5, lalu C ke G pun juga 5. Nah, kita tinggal cari panjang B ke G-nya menggunakan Pitagoras. Nah, berarti Pitagorasnya gimana? Karena yang dicari adalah sisi miringnya, berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah akar 25 tambah 25. Akar 25 tambah 25 jadi akar 50. Nah, akar 50-nya kita sederhanakan menjadi 25 kali 2, yaitu 5 akar 2 cm. Nah, jadi itulah asal kenapa bisa langsung 5 akar 2. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, jarak antara titik ke titik. Di situ soalnya, suatu kubus ABCDFGH mempunyai rusuk dengan panjang 6 cm. Nah, di sini ada gambar kubusnya. Yang pertama ditanyakan adalah jarak titik A ke titik D. Jadi kalau ada gambar soal seperti ini, biar memudahkan kalian untuk menjawab, kalian gambar terlebih dahulu kubusnya. Jadi kalian tahu mana titik A, mana B, mana C, mana D. Jadi bisa langsung terlihat. Nah, jarak titik A ke D itu adalah merupakan panjang rusuk. Jadi udah kita bisa langsung tahu berarti panjang A ke D adalah 6 cm. Lanjut, yang kedua itu ada jarak dari titik F ke H. Kalian bisa lihat di situ jarak titik F ke H merupakan panjang diagonal sisi. Ya,
sama seperti tadi. Nah, berarti langsung aja diagonal sisinya adalah jadi 6 akar 2 cm. Karena kalian udah tahu tadi sebenarnya cara nyatanya gimana, jadi bisa langsung aja. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada jarak titik E ke C. Ya, dari titik E ke C itu merupakan panjang diagonal ruang. Ya, tadi rumus diagonal ruang adalah S akar 3 ya. Jadi kalau untuk diagonal sisi S akar 2, nah untuk diagonal ruangnya S akar 3. Jadi langsung aja 6 akar 3 cm. Nah, sekarang kita mau coba hitung diagonal ruang pakai Pitagoras. Jadi tanpa pakai rumusnya yang S akar 3, kita hitung diagonal ruang ini pakai Pitagoras. Berarti pertama kita cari dulu nih E ke C itu berarti titiknya yang di sini E ke C. Jadi kita hubungkan dulu biar kita tahu bentuk segitiganya itu yang mana. Nah, kalau udah kayak gini kita berarti tahu nih, berarti segitiganya adalah EAC. Yang dicari adalah panjang dari E ke C ini. Nah, yang pertama ini EA itu panjang rusuk berarti 6 cm. Lalu ada AC. AC itu merupakan diagonal sisi. Ya, AC itu diagonal sisi, berarti AC ini panjangnya 6 akar 2. Nah, EC-nya itu langsung aja kita cari pakai Pitagoras. Berarti 6 pangkat 2 ditambah 6 akar 2 pangkat 2. Jadi 6 pangkat 2 itu 36. 6 akar 2 dikuadratkan jadi 72. Lalu 36 tambah 72 jadi 108. Disederhanakan menjadi 36 kali 3. Jadi 6 akar 3 cm. Jadi seperti itulah cara menghitung untuk yang diagonal ruangnya. Kalau kalian mau ngitung pakai rumus Pitagoras, tapi boleh juga langsung, terserah. Tapi kalian harus tahu juga kan asalnya dari mana. Nah, kita lanjut soal yang berikutnya. Di sini ada gambarnya balok. Bisa lihat di situ panjang balok AB 3 cm, terus BC 4 cm, lalu CG-nya 24 cm. Titik P berada di tengah AC dan Q berada di tengah CG. Tentukan jarak titik A ke Q. Nah, ini kita gambar segitiga juga sama nih. Berarti kan segitiga yang terbentuk di sini ada dari yang titik mana? Titik A tadi. Lalu C, dan di sini ada Q. Ya, yang ditanyakan ini nih, yang jarak dari A ke Q. Kita tahu C ke Q itu panjangnya 12 cm. Dari mana? Dari setengah panjang CG. Tadi kan diketahui CG itu 24 cm. Berarti kalau CG itu setengahnya, karena Q titik tengah-tengahnya. Lalu AC. AC itu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal di sisi di sini kita nggak bisa langsung pakai rumus S akar 2. Kenapa nggak bisa? Karena di dalam kubus panjang rusuknya berbeda-beda. Tidak seperti di kubus. Kubus itu setiap rusuknya sama. Jadi dia ada rumus diagonal ruangnya dan diagonal sisinya langsung. Tapi kalau di balok tidak bisa, harus dicari. Nah, cara mencarinya di situ bisa dilihat 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Berarti jadinya 9 tambah 16 jadi akar 25 sama dengan 5 cm. Berarti panjang AC itu 5 cm. Nah, sekarang kita tinggal cari panjang AQ-nya, AQ. Jadi 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 122 ditambah 25 sama dengan akar 169 jadi 13 cm. Lanjut soal yang berikutnya, ini tentang limas. Nah, di bangun limas ini diketahui di situ panjang AB 4 cm. Nah, berarti kalau AB 4 cm, BC-nya 4, CD 4, AD 4, itu semua sama. Lalu kalau TA-nya 8, berarti TA 8, TB 8, TC 8, TD 8. Yang ditanyakan adalah tinggi limas. Tinggi limas itu, nah ini nih. Tinggi limas itu adalah tinggi dari jarak dari T ke O, ke tengah-tengahnya. Tinggi itu di situ. Sama seperti tadi, kita gambar segitiga untuk mencari panjang T ke O. Kita bisa gambar segitiganya berarti TOB.
Lalu yang ini yang dicari kan ini TO-nya. Nah, TB tadi panjangnya adalah 8. Lalu OB ini adalah setengah dari panjang diagonal AB. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk diagonal sisian di sini. Ini kita bisa langsung pakai rumus yang kayak kubus karena ini dia bentuknya persegi gitu. Karena sisinya sama 4, 4. Berarti kita bisa langsung setengah dikali 4 akar 2, maka hasilnya adalah 2 akar 2 karena dia setengahnya. Setengah dari AB. Nah, ini 2 akar 2 terus TB-nya tadi 8. Udah langsung aja kita cari tinggi limasnya dengan menggunakan Pitagorasnya. Berarti nah bedanya kalau yang dari tadi itu kan yang dicari sisi miring. Ini bukan sisi miring. Sisi miring itu kan yang TB itu ditambah. Nah, tapi ini kita nyari TO. Nyari TO itu berarti dikurang. 8 pangkat 2 dikurang 2 akar 2 pangkat 2, maka di sini hasilnya 64 dikurang 8 jadi 56. Nah, akar 56 itu kalau disederhanakan jadi 4 kali 14, maka 2 akar 14 cm. Seperti itu jawabannya. Cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.